Halo semuanya. Jadi setelah aku bikin video yang di kemarin itu yang kasih tahu ke kamu beberapa buku hype yang tapi kayaknya tuh aku kurang suka. Dan di sini tuh aku semacam ingin membuat video yang berbaik hati, yaitu adalah kasih tahu ke kamu beberapa judul yang underrated yang mungkin bisa jadi rekomendasi kamu untuk dibaca di bulan Ramadan ini. Dan ada 5 judul dan di sini aku agak bedain gitu ya, yaitu aku akan membaginya menjadi 5 kategori alias 5 genre. Jadi kalau kamu suka bisa dipilih aja tuh sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke list buku-bukunya. Nah, yang pertama ini kalau kamu suka sama cerita yang genrenya religi atau mungkin sedikit lah ya unsur sentuhan apa tuh namanya historical fiction, ini aku rekomendasikan kamu buat baca Bulan Terbelah di Langit Amerika. Meskipun sebenarnya ini nggak yang underrated banget, tapi menurut aku ya apa ya, kalau dibandingkan dengan judul lain dari penulis yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa, itu menurut aku yang ini agak kurang aja gitu. Dan aku juga udah pernah lihat filmnya sih sebenarnya. Baru kemarin itu Maret kemarin itu aku lihat filmnya dan lumayan bagus ya. Dan kalau tema-tema religi itu emang cocok aja gitu kan kalau di bulan Ramadan. Dan di sini tadi aku kan sempat mention kalau ada unsur historical fiction ya, karena memang ada unsur dimasukannya cerita itu loh, 9/11 11 September. Jadi itu kan termasuk historical fiction ya. Dan di sini tuh juga dijelaskan mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan Islam dan Amerika. Pokoknya ya bisa kamu baca di bulan Ramadan ini. Dan ini juga ada percikan romansnya, yang pasti romansnya halal. Jadi ini dia judul pertama yang aku rekomendasikan ke kamu semuanya. Kategori selanjutnya, kalau misalnya kamu suka sama novel yang bergenre fantasi, di sini aku mau merekomendasikan seri Klan Masamune yang ditulis sama Reika. Meskipun ini aku baru baca judul pertamanya aja. Dan kalau kamu bingung ini bacanya di mana sih? Nah, itu kamu bisa baca di Google Play Books secara gratis. Tapi kalau sekarang jujur aku nggak ngerti masih gratis atau enggak. Tapi kamu bisa cek aja di Google Play Books. Dan tenang aja, itu satu seri ya, satu seri itu gratis. Dan kalau aku lihat di Google itu kayaknya ada satu judul lagi, tapi di Google Play Books nggak ada gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Tapi ya lumayan kan kalian bisa mendapatkan satu seri buku secara gratis. Jadi ya ini aku rekomendasikan banget. Dan ini penulis lokal ya by the way. Dan apa ya, judul masing-masing judul itu halamannya nggak terlalu banyak, sekitar 30 sampai 70 kayaknya paling banyak ya. Jadi itu kamu bisa baca seling-selingan kalau mungkin lagi bosen siang-siang gitu kan, atau pas ngabuburit, atau pas habis sholat tarawih, atau habis sahur. Nah, sekarang kalau kamu suka sama middle grade, ini aku rekomendasikan My Brother is a Big Fat Liar yang ditulis oleh James Patterson dan Lisa Papademetrio ya kalau nggak salah. Dan itu aku sebenarnya pinjem, tapi aku tetap masukkan ke rekomendasi ini karena menurut aku ya enak banget gaya berceritanya. Terus mungkin apa ya, hal yang dialami oleh tokoh utamanya itu beneran bikin ngakak menurut aku dan cukup menghibur. Jadi kalau pas puasa baca ini tuh juga nggak terlalu mikir banget karena ceritanya terlalu berat gitu lah ya. Tapi menurut aku ini oke banget lah. Dan meskipun ini seri, tapi kalau menurut aku ini tuh kayaknya bisa dibaca berpisah deh ya, kayak Diary of a Wimpy Kid itu sih. Dan kalau kalian mau tanya, ini adalah judul ketiga dan sekarang aku lagi coba cari-cari gitu judul pertamanya. Tapi berhubung aku udah bacanya yang ini gitu kan, jadi ya aku rekomendasikannya yang ini. Selanjutnya kalau kamu suka genre misteri, ini aku merekomendasikan salah satu judul yang baru banget aku baca di bulan April ini, yaitu adalah Misteri London Eye yang ditulis oleh Siobhan Dowd. Ini bener-bener underrated banget, aku bisa bilang underrated banget ya tuh, banget gitu, karena jarang banget orang yang bahas buku ini. Dan bahkan aku menemukan buku ini tuh di toko obral gitu, kayak cuci gudang penerbit. Dan ya mungkin karena saking underratednya ya, tapi percaya sama aku ini tuh bagus banget. Bahkan idenya aja tuh menurut aku kayak anti mainstream, tentang seorang yang hilang di itu apa sih namanya itu, Ferris wheel itu biang lala ya. Jadi ada orang masuk ke biang lala dan ditungguin sama sepupunya, tapi ketika
gilirannya itu sudah turun, maksudnya si sepupunya ini udah turun, itu nggak kelihatan sampai dicari ke polisi, sampai di CCTV itu nggak ada sama sekali. Dan itu posisi kapsulnya itu yang dinaikin itu terkunci dan nggak mungkin dong orang tuh lompat gitu kan. Nah itu sih misterinya tuh di situ, dan menurut aku bagus banget cara penyelidikannya itu loh. Kayak wow, ini bener-bener apa tuh namanya, kayak hidden games banget lah. Jadi buat kamu yang suka misteri, aku rekomendasikan baca ini. Tapi ini ada tapinya ya. Kalau kamu agak kurang suka dengan buku yang deskripsinya terlalu saintifik, menurut aku buku ini agak kurang cocok aja. Karena menurut aku ini perpaduan misteri dan juga sci-fi. Ada sci-fi-nya tapi bukan di ceritanya ya, tapi di cara mendeskripsikan ceritanya aja. Jadi takutnya kamu malah bingung untuk membaca judul yang ini. Nah, kategori terakhir yaitu adalah non fiksi, dan di sini aku lebih mengerucut lagi, yaitu adalah semi biografi lah ya, yaitu adalah Pengabdi Netizen yang ditulis oleh Geraldine Tan. Dan ini itu sebenarnya bisa dibilang nggak underrated banget ya untuk beberapa orang yang mungkin sudah tahu Geraldine Tan dari awal. Dan menurut aku di sini ya bahasanya ringan, khasnya dia lah ya. Karena kalau dia di IG tuh rasanya emang kayak receh banget, dan ya itu juga terbukti dari bukunya. Jadi membaca cerita ini juga kayak apa ya, refreshing lah. Mungkin kalau kamu habis baca tadi judul yang Mystery London Eye, baca judul ini setelahnya tuh ya pilihan yang tepat sih. Karena menurut aku juga gak berat-berat banget lah ya, dan cocok buat kamu yang mungkin ingin belajar baca biografi. Karena ini juga gak terlalu tebal, sekitar seingatku sih gak nyampe 200 halaman ya. Tapi ya kalau misalnya 200 halaman mohon maaf aja. Tapi meskipun ini 200 halaman lebih, kalau misalnya iya ya, itu nggak akan kecewa sih. Karena menurut aku gaya berceritanya enak banget dan bikin ngakak. Selalu bikin ngakak sih, hampir semua babnya itu bikin ngakak. Oke, itu tadi adalah beberapa judul yang aku rekomendasikan ke kamu untuk dibaca di bulan Ramadan, yang hampir semuanya itu underrated. Dan kalau kamu punya judul-judul underrated lain yang aku nggak sebut di video ini, boleh banget share di kolom komentar. Dan sampai sini dulu untuk videonya, and I'll see you on my next one. Bye bye.